FS kembali membacakan sebuah kisah dari tim Cerita Mak yang berkolaborasi dengan akun Twitter Sang Penulis Malam 94. Cerita ini sendiri berdasarkan cerita nyata yang sempat menggegerkan kampung halaman mamah atau ibunya dari salah satu admin akun Twitter Sang Penulis Malam 94. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Twitternya beliau ya, Sang Penulis Malam 94. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan tentunya akun link YouTube dan Twitternya tim Cerita Mak juga ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum saya melanjutkan kisah ini. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Kisah ini berlatar belakang di tahun 1975. Berasal dari sebuah desa yang bernama Desa Kalipucang, Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Saat itu Mama Admin masih berusia 12 tahun. Di sekitar kampung halaman mamahnya Admin atau mamahnya sang penulis, ada seorang nenek tua yang usianya sekitar 70 tahun bernama Sutiem atau biasa disapa Nek Yem. Semenjak ditinggal meninggal mendiang suaminya yang bernama Kakek Parman, beliau tinggal seorang diri di rumahnya. Nek Yem sendiri memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Karsono dan Budi. Pada saat itu keduanya sedang merantau untuk mengadu nasib seminggu setelah kepergian Kakek Parman, meninggalkan ibunya yang sudah renta hidup seorang diri. Keseharian Nek Yem adalah berjualan pecel keliling sambil membawa tampah di atas kepalanya alias disunggi. Terkadang Nek Yem juga dipanggil untuk memijat bayi tetangga sekitar rumahnya. Pada zaman dulu, anak bayi kalau rewel atau panas suka dipijatkan ke tukang pijat khusus bayi. Meski beliau sudah tua dan tubuhnya sudah mulai membungkuk, sama sekali tidak menyurutkan tekadnya untuk mencari rezeki. Beliau sangat-sangat bersemangat karena kedua anaknya juga tidak pernah mengirim uang untuk kehidupannya. Jangankan mengirim uang, untuk memberikan kabar saja tidak pernah sama sekali. Memang, di tahun segitu belum ada telepon di desa tersebut. Setidaknya anak-anaknya masih bisa mengirimkan surat kepada beliau. Sayangnya, hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh anak-anak Nek Yem. Akan tetapi, yang namanya orang tua pasti sangat-sangat menantikan kabar dari sang anak. Begitu juga dengan Nek Yem. Nek Yem sama sekali tidak tahu di mana keberadaan kedua anaknya pada saat itu. Beliau hanya pasrah dan berdoa semoga anaknya lekas mengunjunginya. Apalagi usia Nek Yem juga sudah sangat sepuh. Kembali ke cerita. Setiap harinya Nek Yem selalu bersemangat dalam mencari rezeki. Karena dengan begitu, beliau bisa menafkahi dirinya sendiri. Beliau mulai berjualan pecel dari pagi sampai siang hari, dan kadang sorenya beliau dipanggil untuk memijat anak tetangganya. Selain itu, Nek Yem juga terkenal sebagai orang yang sangat loman. Loman itu suka memberi. Kadang kalau jualannya belum habis, beliau akan membagi-bagikan kepada anak-anak kecil di sekitar kampung secara cuma-cuma sambil berkata, "Doainnya ke Gusti Allah supaya anak-anak Nek Yem bisa segera pulang." Begitu juga saat Lebaran dan Idul Adha, Nek Yem sering masak banyak lalu diberikan kepada anak-anak sekitar kampung. Entah itu anak-anak yang masih kecil atau sudah remaja pun juga ikut dikasih, dibagikan juga, ikut kebagian. Suatu waktu Nek Yem menjajakan dagangan pecelnya lewat di depan rumah mamahnya admin tim penulis malam 94. Mamahnya admin langsung memanggil Nek Yem untuk datang ke rumah karena ingin membeli pecel dagangannya. Di situ muka Nek Yem berbeda, tidak seperti biasanya. Kelihatan sedang capek sekali dengan keringat yang bercucuran. Seperti biasa, Nek Yem langsung menyiapkan pesanan mamah admin. Beliau mulai menuangkan beberapa sayuran dan diberi sambal kacang di atasnya. Lalu semuanya diletakkan di atas daun jati. Ketika Nek Yem memberikan pesanan mama admin, tiba-tiba Nek Yem berkata, "Neng, kalau sudah besar jangan melupakan ibu dan bapak ya. Neng harus jadi anak soleha dan berbakti kepada orang tua. Senantiasa rezeki Neng lancar dan diparingi ridho oleh Gusti Allah."
Berhubung saat itu Mama Admin masih berusia 12 tahun, jadi tidak begitu paham dan hanya merespon dengan kata, "Iya Nek," sambil tersenyum. Mamanya Admin sama sekali tidak ada pikiran kalau hari itu menjadi hari terakhir Mama Admin bisa membeli pecel Nek Yem. Soalnya, keesokan harinya Nek Yem sudah meninggal dunia. Innalillahi. Nek Yem meninggal dunia secara mendadak di depan rumahnya. Pagi itu Nek Yem seperti biasa hendak berjualan pecel keliling desa, tapi beliau ditemukan terjatuh di depan rumahnya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Warga yang melihat itu langsung buru-buru membawa Nek Yem ke sebuah balai kesehatan yang terdapat di desa tersebut. Sayangnya Nek Yem sudah tidak bernafas atau meninggal dunia. Warga akhirnya menyiapkan segala kebutuhan untuk proses pemakaman Nek Yem. Warga juga tidak bisa menghubungi anak-anak Nek Yem karena warga tidak ada yang tahu di mana keberadaan anak-anak Nek Yem saat itu. Toh anak-anak Nek Yem juga tidak pernah pulang kembali ke rumah Nek Yem. Akhirnya Nek Yem dimakamkan di samping makam mendiang suaminya tanpa kehadiran kedua anaknya. Sekarang kita masuk ke alur teror yang terjadi semenjak kematian Nek Yem. Seperti biasa, Mama Admin dan teman-temannya selalu mengaji di masjid kampung ketika sudah masuk ba'da maghrib. Ketika Mama Admin dan ketika temannya melewati sebuah pohon nangka, salah satu teman Mama Admin, sebut saja Mbak Ningsih, melihat Nek Yem sedang duduk di bawah pohon nangka. Pada saat itu Mama Admin dan ketiga temannya ini sama sekali belum mengetahui berita kematian Nek Yem 2 hari yang lalu. Mereka sempat keheranan, soalnya Nek Yem hari itu tumben-tumbennya berjualan pecel sampai sore hari. Padahal beliau biasanya berjualan hanya sampai siang saja. Mereka saat itu juga tidak berpikir apa-apa dan langsung menghampiri Nek Yem untuk jajan pecel seperti biasanya. Mbak Ningsih ini bilang, "Nek Yem, aku beli pecelnya 2 ya, buat aku sama si Opik." Tapi Nek Yem tidak merespon apa-apa dan terus diam. Sudah sekitar 5 menit, mereka memandangi Nek Yem yang tidak bergeming sama sekali dan hanya melihat ke arah mereka dengan tatapan kosong, membuat mamanya Admin nyeletuk, "Nek Yem, kok aneh sih? Yuk, mending kita langsung ke masjid aja, udah sore. Kalian malah jajan." Sambil menggeret tangan Mbak Ningsih. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Nek Yem berkata, "Neng, tolongin cariin anak Nek Yem. Nek Yem kemarin sudah meninggal, jadi gak bisa bikinin pecel Neng." Dengar hal itu, keempat anak ini berpikir kalau Nek Yem sedang bercanda dan terus melanjutkan langkah mereka menuju masjid sambil menenteng obor di tangan. Salah satu teman mamahnya Admin yang bernama Mas Opik, atau kebetulan satu-satunya cowok di situ, mencoba menoleh ke arah belakang, tepatnya ke arah posisi Nek Yem berada, dan ternyata Nek Yem sudah tidak ada lagi di sana. Tidak cuma sampai di situ, Nek Yem yang biasa menjajakan pecelnya setiap hari mengelilingi desa setelah meninggal pun, Nek Yem tetap berkeliling desa. Bedanya saat itu Nek Yem berkelilingnya di malam hari, tepat di jam 9 malam, sambil mengetuk-ngetuk ke rumah warga. Salah satunya adalah rumah Nenek Admin yang bernama Nenek Cicih. Cici, buka Ci," suara Nek Yem sambil mengetuk pintu rumah Nenek Cicih. Nenek Cicih langsung membuka pintu rumahnya dan saat pintu sudah terbuka, Nenek Cicih melihat Nek Yem berdiri di depan pintu rumahnya sambil membawa nampah di atas kepalanya dan berkata, "Cih, tolong cariin anak saya, Karsono dan Budi. Sampaikan kepada mereka kalau saya sudah meninggal dunia." Nenek Cicih langsung lari menuju kamarnya dan berteriak karena saking takutnya. Keesokan harinya saat sedang berbelanja, Nenek Cicih bertemu dan bercengkrama dengan beberapa ibu-ibu tetangga sekitar rumahnya. Di situ Nenek Cicih langsung menceritakan semua yang beliau alami semalam, yaitu rumahnya didatangi sama Nek Yem. Ternyata ditemukan sebuah fakta kalau bukan hanya Nenek Cicih saja yang didatangi Nek Yem, melainkan semua warga juga mengaku rumahnya didatangi sama Nek Yem. Dari Ibu Getty yang mengaku melihat Nek Yem sedang melambaikan tangannya, dan saat didekati, Nek Yem berpesan minta dicarikan anaknya, karena semasa hidupnya sang anak tidak pernah pulang untuk menengoknya. Bahkan sampai meninggal pun anaknya tidak tahu. Antara tidak tahu sama tidak mau tahu memang beda tipis ya teman-teman ya. Terus ada juga kesaksian dari suami Ibu Nani.
yang mengaku melihat Ne'yem menangis karena merindukan anaknya yang tidak pernah pulang mengunjungi dirinya. Keadaan kampung saat itu semakin lama semakin mencekam karena teror Ne'yem tak kunjung reda. Akhirnya warga setempat setuju untuk diadakannya ronda malam. Ada juga sebagian warga yang tidak percaya dengan rumor tersebut dan berpikir hal itu hanyalah sebatas kabar burung semata. Hingga kakek Koko, kakeknya Atmini, dapat giliran ronda malam bersama Pak Ajat. Sekitar pukul 10 malam saat mereka sedang bercerita tentang Ne'yem, tiba-tiba ada semilir angin yang seketika membuat bulu kuduk mereka merinding. Pak Koko, sepertinya teror Ne'yem itu beneran terjadi deh, dan hantunya memang ada. Kan istri Pak Koko katanya juga pernah ngalamin, tanya Pak Ajat kepada kakek Koko. Bukan Ne'yem itu cuma jin yang menyerupai wujudnya Ne'yem. Kurang lebih seperti itu respon kakek Koko menanggapi pertanyaan dari Pak Ajat. Tidak berselang lama, kemudian di hadapan Pak Koko dan Pak Ajat, ada sosok Ne'yem yang berdiri di depan mereka sambil berkata, "Pak, tolong carikan anak saya. Beritahu mereka kalau saya sudah meninggal dunia." Melihat itu gak pakai lama mereka berdua langsung lari dan pulang ke rumah masing-masing. Warga yang merasa mulai resah dan ketakutan karena teror tersebut akhirnya berkumpul dan berembuk dengan para pengurus desa saat itu. Mereka hendak mencari solusi dengan mendatangkan seorang sesepuh atau orang pintar yang bisa melakukan interaksi dengan arwah Ne'yem. Akhirnya dipanggillah orang pintar dari desa sebelah, dan di situ mereka mulai berembuk untuk menentukan kapan serta di mana acara itu nantinya akan diselenggarakan. Setelah diskusi panjang, akhirnya ditentukan harinya jatuh pada hari di mana Ne'yem meninggal dunia, tepatnya pada malam Rebo. Untuk tanggal Jawanya, Mama Admin lupa, jadi skip aja ya. Dan tempatnya pas di atas pusara Ne'yem. Ritualnya menggunakan bunga staman dan darah ayam yang konon dipercaya bisa memanggil arwah yang sudah meninggal dunia. Terakhir harus ada satu orang yang tubuhnya dijadikan mediasi untuk dirasuki arwah Ne'yem. Berhubung tidak ada yang bersedia, akhirnya dipilih secara acak, dan kebetulan dapat posisi itu adalah Nenek Cici. Walaupun awalnya Nenek Cici menolak, tapi setelah diberitahu, mau gak mau Nenek Cici pun bersedia. Toh beliau tidak sendiri. Di sana juga ada kakek Koko dan banyak warga lainnya yang penasaran ingin melihat kejadian tersebut. Singkatnya ritual itu pun dimulai. Menurut penuturan mamahnya Admin, saat itu Nenek Cici seperti menangis, meraung-raung. Ternyata Ne'yem sudah masuk dalam tubuh Nenek Cici. Setelah ditanya sama orang pintarnya, Ne'yem bercerita kalau sebenarnya beliau sangat merindukan kehadiran kedua anaknya. Meski kedua anaknya seperti melupakan dirinya sampai akhir hayatnya, sang anak juga tak kunjung datang melihat jasadnya. Beliau hanya ingin setidaknya anaknya bisa memberikan kabar melalui surat untuknya. Kerinduannya kepada sang buah hati harus beliau pendam selama 25 tahun lamanya. Berkali-kali Ne'yem mencoba mencari kemana perginya kedua buah hatinya, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya beliau pasrah dan hanya memilih untuk menunggu di rumah saja sampai pintu hati anaknya terketuk agar bisa segera pulang menemuinya. Beliau tidak mengharapkan uang anaknya, tapi beliau hanya ingin anak-anaknya pulang. Ne'yem meminta untuk dicarikan anaknya juga bukan tanpa alasan, karena Ne'yem hendak membagikan warisan untuk kedua putranya, yaitu rumah dan sepetak sawah, serta kebun yang beliau beli dari hasil kerja kerasnya selama ini. Sesudah acara tersebut berlangsung, alhamdulillah sudah tidak ada lagi teror Ne'yem yang mengetuk rumah-rumah warga. Paling hanya sebatas Ne'yem yang menampakkan dirinya, entah itu di sekitar rumahnya atau ada orang yang tidak sengaja melihat Ne'yem berjalan sambil membawa nampah jualannya, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Sekitar berselang 2 bulan setelah acara ritual itu digelar, datanglah seorang laki-laki ke rumah Ne'yem, dan ternyata itu adalah Karsono, anak Ne'yem yang pertama. Langsung warga memberitahu kalau Ne'yem sudah meninggal dunia. Terus beberapa warga bertanya kepada Karsono, kenapa dia baru datang sekarang?
Padahal sang ibu sudah cukup lama meninggal dunia. Karsono menjawab, dia tidak sempat pulang kampung karena sibuk dan istrinya juga mabuk perjalanan jauh. Warga juga bertanya perihal dia yang tidak pernah mengirimkan surat untuk memberikan kabar kepada ibunya. Tapi Karsono berdalih kalau Ne'yem buta huruf, jadi percuma dikirimi surat. Akhir cerita, Karsono menjemput sang adik yaitu Budi agar bisa sama-sama berziarah ke makam sang ibu. Ternyata kedatangan kakak adik ini tak lain dan tak bukan hanya demi mengambil warisan peninggalan Ne'yem. Entah warga harus bersyukur atau marah. Semenjak kedatangan Karsono dan Budi, alhamdulillah teror Ne'yem sudah benar-benar menghilang dari desa tersebut dan desa kembali seperti semula. Astagfirullah, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya tentang kasih sayang seorang ibu yang begitu besar kepada anaknya hingga di akhir hayatnya. Meskipun sang anak seperti acuh kepada ibunya, padahal ibu adalah sosok yang telah memperjuangkan hidup dan matinya hanya untuk melahirkan anaknya agar terlahir selamat di dunia. Kalian pasti ingatkan dengan pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Pepatah ini sangat pas dengan kejadian yang menimpa Ne'yem. Bagaimana bisa seorang ibu yang sudah renta dibiarkan mengurus hidupnya sendiri, padahal beliau memiliki 2 putra yang harusnya bisa dijadikan sandaran di hari tuanya. Nyatanya, kedua putranya melupakannya dan memilih mengurus hidupnya sendiri dengan keluarga barunya masing-masing. Entah mengapa kedua anak Ne'yem begitu tega melakukan itu. Mereka, anak-anaknya Ne'yem, masih bisa memikirkan pasangan, tapi mereka tidak punya ruang untuk memikirkan dan peduli kepada orang tuanya sendiri. Bahkan sebelum mereka ada di titik saat ini, yang berjuang untuk mereka, ya orang tuanya bukan pasangannya, tapi orang tuanya. Makanya, aku tidak setuju dengan quote yang berkata, akulah yang menemanimu dari nol. Kenapa tidak diubah? Aku akan selalu menemanimu sampai akhir. Karena yang menemani dari nol pasanganmu itu bukan kamu, melainkan orang tuanya yang rela menyampingkan egonya untuk membahagiakan pasanganmu sebelum ada kamu di dalam hidupnya. Jadi tugas kamu sebagai pasangannya adalah selalu mengingatkan pasanganmu agar tidak melupakan orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya menginjak di usia sepuh. Mereka butuh teman untuk cerita, mereka butuh bahu untuk bersandar, dan mereka juga butuh tangan untuk merangkulnya. Sama seperti kita saat dulu masih belum bisa sendiri dalam menghadapi jahatnya dunia. Jangan pernah melupakan orang tua dan semua jasa-jasa orang tua kita, sekalipun kita sudah memiliki segalanya. Kata admin ya, rezeki anak itu dari doa dan ridhonya orang tua. Rangkul orang tua kita dan sayangi mereka seperti mereka yang selalu menyayangi kita, tanpa mempedulikan segala kesalahan yang selalu kita perbuat. Jangan sampai terlambat. Ketika orang tuamu masih hidup, itu tandanya Allah masih memberimu kesempatan untuk membahagiakannya dan memohon ampun atas segala khilafmu sebagai anak. Karena kalau Allah sudah mengambil nyawa mereka, hanya akan datang penyesalan dalam hidupmu. Hal ini juga pernah tim Cerita Emak dan Dimas sebagai penulisnya di tim Cerita Emak merasakan saat kita sama-sama ditinggal pergi sosok bapak, di mana hidup kita semua berbeda, tidak seperti dulu kala. Kita sebagai anak yang masih banyak salah, ketika melihat bapak sudah terbujur kaku rasanya nyesel. Ancen andi endi geton iku tiba puri, yo gak? Tapi piye carane ojo ngasih geton kuwi kedaden. Setidaknya kalau suatu saat nanti Allah cabut nyawa salah satu dari orang tua kalian, biarkan mereka pergi dengan rasa bangga karena telah memiliki anak seperti kalian. Anak yang berbakti kepadanya dan selalu menyayanginya hingga di akhir hayatnya. Meski kita tidak punya waktu untuk bersama, setidaknya kirimkan kabar untuk ibu dan ayah. Pasti mereka juga menunggu kabar dari kalian. Apalagi teknologi sekarang sudah canggih. Ketika nomor telepon bisa langsung terhubung, ditambah sekarang sudah ada WhatsApp. Tenang, pakaian atau pulsamu tidak akan terbuang sia-sia untuk menghubungi orang tua. Daripada kalian mendapatkan telepon yang mengabarkan orang tua kalian sudah tidak ada lagi, coba bayangin gimana sakitnya. Masa ngehubungin 24 jam bisa, tapi menghubungi orang tua selalu nunda? Kadang dari kita juga masih sering mengabaikan pesan dari orang tua.
Aku mohon jangan lagi ya, begitu pesan emak, tim cerita emak. Aku tidak bisa bilang orang tua kita tidak akan menyakiti kita, karena masih banyak kasus KDRT yang melibatkan seorang anak. Tapi percayalah, orang tua sejahat dan segalak apapun, pasti terselip sedikit kasih sayang untuk anaknya. Terkadang, kasih sayangnya tidak diperlihatkan langsung, tapi biasanya dari hal yang kecil. Contoh, ngambilin kita makan meski kita wes gerang daplok, atau setrikain baju sekolah kita, bahkan baju kerja kita loh. Coba apresiasi semua yang orang tua kita lakukan, sekalipun hanya dengan kebahagiaan kecil. Percaya deh, dikasih surprise kecil-kecilan, orang tuamu pasti udah seneng banget. Biasanya yang paham hal-hal seperti ini adalah mereka-mereka yang sudah ditinggal pergi orang tuanya. Makanya, sebelum terlambat, ayo bahagiakan orang tua kita. Tanya kabarnya setiap hari. Bila beliau sakit, ingatkan untuk makan dan minum obat. Kalau punya waktu luang yang banyak, ajak beliau jalan-jalan, entah itu nge-mall atau belikan makanan kesukaannya. Pokoknya jangan sekali-kali melupakan orang tua. Sesibuk apapun kita mengejar dunia, tetap orang tua yang utama dari segalanya. Jangan lupa ya, besok juga kita bakal jadi figur orang tua untuk anak-anak kita loh. Jangan sampai perbuatan kita ke orang tua kita akan dicontoh sama anak-anak kita. Naudzubillah, jangan sampai ya, kalau yang jelek-jeleknya. Ya, demikianlah ya cerita kiriman dari admin sang penulis malam 94. Tanpa mengurangi rasa hormat, tim emak mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan semoga bisa diambil pelajaran untuk banyak orang. Sumpah ini ceritanya bagus banget sebenarnya. Sebuah kisah yang menyadarkan kita agar selalu ingat dengan orang tua sebelum semuanya terlambat. Percayalah, oyo-oyoan warisan kui malah gawe uripmu melarat lho. Wes akeh buktine. Karena warisan itu untuk dijaga dan dirawat agar generasi-generasi kita kelak masih bisa melihat. Oh ini ya rumah peninggalan eyang buyutku. Bukan dijual terus dibuat foya-foya. Tapi ya terserah sih ya. Tergantung orangnya masing-masing dan kebutuhannya juga. Kita juga gak punya hak dan hanya bisa mengingatkan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini di Tony FS. Mampir juga ya ke akun YouTube-nya Tim Cerita Emak, dan mampir juga ke akun Twitter, juga ke penulis malam 94. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.